Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia ya. Di malam minggu ini, aku akan menemani kesepian sahabat semuanya nih, yang merasa kesepian loh, dengan menceritakan kelanjutan rangkuman film Korea yang berjudul Descendant of the Sun, episode 1, part 2-nya. Bagaimana cerita kelanjutannya? Let's go deh! Setelah menyelamatkan si pencuri, Yoo Si-jin dan Dayong mengantar pencuri ke rumah sakit, dan mereka bertemu dengan Myunju. Myunju pun menyuruh Dayong untuk mengikutinya, dan marah-marah kepada Dayong karena Dayong selalu saja menghindarinya. Ia pun menyuruh Dayong hormat kepadanya karena sakit hati dengan Dayong. Di ruangan rumah sakit, Moyun menuduh Yoo Si-jin yang memukul si pencuri dan menyuruh security memeriksa CCTV. Kemudian Yoo Si-jin bilang kepada Moyun bahwa dia adalah seorang tentara dan memamerkan tag nama dan kartunya, tetapi Moyun tetap tidak mempercayainya. 네, 112죠. 여기 해성병원 응급. Yoo Si-jin pun menyuruh Moyun mengikutinya. Sesampainya di sana, dia menurunkan tangan Dayong yang hormat kepada Myunju dan memarahi Myunju yang terlalu menggunakan pangkatnya, serta menyuruh Myunju mengkonfirmasi identitas mereka. Tetapi Myunju bilang kepada Moyun bahwa mereka adalah tentara yang sedang kabur, lalu pergi dari sana. Kemudian Yoo Si-jin memberikan HP Dayong dan mengikuti Moyun ke ruangan CCTV. Setelah dilihat, Moyun pun memuji Yoo Si-jin karena telah menyelamatkan pasiennya dan meminta maaf karena sudah salah paham kepada Yoo Si-jin. Yoo Si-jin pun memaafkannya dan menyuruh Moyun menjadi dokternya karena ia juga sedang terluka, ya karena tusukan pisau tadi. Dan jam 2 siang besok, dia akan datang ke rumah sakit untuk dirawat oleh dokternya. Keesokan harinya, dia bersiap-siap memilih baju untuk pergi ke rumah sakit, dan Dayong pun ikut ke rumah sakit dengan Yoo Si-jin untuk membayar biaya perawatan si pencuri. Di situ, si pencuri bertanya kepada Dayong bagaimana caranya agar dirinya tidak dicari lagi oleh anggota gangster. Dan Dayong pun mengatakan, kau harus pergi sejauh mungkin, di mana mereka tidak akan bisa mengikutimu. Sedangkan Yoo Si-jin membantu Moyun untuk mendorong tempat tidur pasiennya yang sedang ditangani oleh Moyun. Setelah lama menunggu, Yoo Si-jin pun pulang, sedangkan Moyun baru keluar sekitar jam 6 sore dari ruangan operasi. Dia pun menelpon Yoo Si-jin dan meminta maaf, tetapi Yoo Si-jin mengajaknya bertemu. Ketika mereka bertemu, tiba-tiba Yoo Si-jin mendapat tugas untuk menyelamatkan karyawan PBB yang ditahan. Ia pun pamit kepada Moyun karena ia akan pergi bertugas dan berjanji akan menceritakan semuanya. Ia pun mengajak Moyun menonton di bioskop setelah dia pulang tugas. Dia pun pergi naik helikopter dan bertugas di Afghanistan. Sedangkan di sini, Moyun hanya bisa melihat kepergian Yoo Si-jin yang sedang menaiki helikopter. Kemudian datanglah rekan kerjanya untuk merokok di situ. Di Afghanistan, Yoo Si-jin sedang melakukan latihan berperang, lalu bawahannya melakukan kesalahan, yang kemudian mereka semua dihina oleh pasukan lain. Yoo Si-jin tidak menerimanya dan akhirnya mereka berkelahi. Lalu atasan mereka datang untuk menghentikan mereka. Sedangkan di rumah sakit, Moyun berbincang-bincang dengan sahabatnya karena Moyun baru saja mengikuti interview posisi profesor. Kemudian datanglah Kim Tan yang memamerkan bahwa dia sudah selesai di interview posisi profesor juga nih. Lalu ia pergi lagi karena dia akan melakukan operasi. Di ruangan operasi, Kim Tan datang terlambat. Di situ, Moyun menjadi asisten Kim Tan saat melakukan operasi. Namun, Kim Tan ini melakukan kesalahan yang menyebabkan pasiennya kritis. Sedangkan di Afghanistan, Yoo Si-jin berhasil menyelamatkan karyawan PBB yang disandra oleh Taliban. Misinya pun berhasil. Kembali lagi ke rumah sakit, Moyun mengambil alih pasiennya dari Kim Tan sehingga bisa menyelamatkan sang pasien. Setelah selesai, Moyun keluar dari ruangan operasi dan marah-marah karena Kim Tan belum bisa melakukan operasi. Lalu datanglah Dr. Jang yang memuji kinerja Moyun dan mengatakan dia sudah bertukar cincin meskipun dia hamil di luar nikah. Tiba-tiba datanglah Lee Ji-hoon
tunangan Dr. Jiang yang berpura-pura ada urusan dengan Moyun karena cincin tunangannya telah hilang. Lalu ia mencari cincin tunangannya di tong sampah dan akhirnya menemukannya. Setelah itu, Moyun pun berbincang-bincang dengan sahabatnya sambil melihat X-ray tubuh milik Yu Sijin. Setelah selesai bertugas, Moyun pun pulang. Ternyata Yu Sijin sudah menunggunya di luar. Moyun pun kaget dan malu karena dia tidak memakai make up. Yu Sijin tidak memperdulikannya dan tetap memuji kecantikan Moyun, lalu mengantarkan Moyun pulang. Sesampainya di rumah Moyun, Yu Sijin disuruh memesan makanan, sedangkan Moyun akan keramas di kamar mandi. Ketika keramas, tiba-tiba airnya mati, karena Moyun lupa nih bahwa jam 4 sore ada pemberitahuan pemberhentian air sementara. Moyun pun terpaksa keramas dengan air es, lalu barulah mereka makan bersama-sama dan berbincang-bincang sebelum menonton ke tempat bioskop. Sesampainya di tempat bioskop, Yu Sijin mendapat telepon bahwa ia mendapat tugas dari atasannya dan terpaksa meninggalkan Moyun. Dengan kecewa, Moyun mengizinkannya. Setelah Yu Sijin pergi, tiba-tiba Moyun mendapat telepon yang mengatakan dia belum lulus tes posisi profesor. Moyun pun berlari datang ke rumah sakit dan marah-marah kepada kepala rumah sakit. Tiba-tiba datanglah Kim Tan. Kepala rumah sakit pun pergi. Sedangkan Kim Tan menyuruh Moyun menghafal naskah untuk interview di TV besok. Tapi Moyun tidak mau dan mengata-ngatai Kim Tan, sehingga mereka bertengkar dan berkelahi. Lalu dipisahkanlah oleh Dr. Song dan rekan kerja lainnya, yang akhirnya Moyun menangis ketika menghafal naskah interview. Di episode ini terlihat nih bahwa sebenarnya yang layak menjadi profesor adalah Moyun, tetapi ia gagal karena Kim Tan mempunyai orang dalam yang kuat di rumah sakit Haesung, sehingga Kim Tan lah yang terpilih dan diloloskan oleh rumah sakit Haesung. Di episode ini, aku menyimpulkan bahwa seseorang yang berkuasa dan memiliki uang bisa saja menggulingkan seseorang demi karirnya, yang semata-mata cuma ingin jabatan dan pujian, tetapi kemampuannya perlu diuji dan dipertanyakan lagi. Apa kejadian ini pernah terjadi di dunia nyata? Tolong komen di kolom komentar ya. Dan tunggu rangkuman film ini di video selanjutnya. Semoga bermanfaat and goodbye for next video. See you!